Wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Tiara Agila, Gracia Melania Aditonang, Magdalena Nartika Manalu, dan juga Saina Baru Ginting. Yang kami hormati, Ibu Dr. Handa Trisni Andayani MSI dan juga Bapak Daud SPD MSI. Di sini kami ingin mempresentasikan mini riset kami mengenai profil dan juga gambaran keadaan yang ada di desa kami masing-masing. Yang pertama yaitu desa saya sendiri, yaitu Desa Pasiran, Dusun 3, Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan. Asal-usul Desa Pasiran ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan. Menurut kepala desa di desa ini, Desa Pasiran ini dibuat karena adanya proses pemekaran wilayah dari yang dulunya Sekama 1 menjadi Pasiran. Diberi nama Pasiran karena struktur tanahnya yang berpasir. Pembuka desa. Kepala desa juga mengatakan bahwa yang menjadi pembuka desa adalah orang-orang tua terdahulu yang mengusulkan untuk diberi nama Pasiran. Dan kepala desa yang pertama yaitu Bapak Almarhum Adnan. Selanjutnya data penduduk desa. Desa Pasiran memiliki jumlah penduduk keseluruhan sekitar 2.416 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 1.232 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.184 jiwa. Mayoritas etnik yang tinggal di desa ini adalah etnik Jawa. Namun selain itu juga ada etnik Melayu, Banjar, dan juga Batak. Nah, selanjutnya ada budaya ekonomi di Desa Pasiran. Di desa ini, masyarakatnya masih menganut ekonomi moral yang dimana ketika ada seorang penduduk yang beternak ayam bipolar, nah itu wajib untuk membagikan sebagian hasil dari panen ayamnya untuk diberikan kepada tetangganya gitu. Kemudian ketika ada seorang warga yang mengadakan hajatan, wirid, arisan, lebaran, kemudian juga bulan puasa, maka akan membagikan makanannya atau kepada tetangga yang ada di sekitarnya begitu. Lalu kelompok masyarakat. Menurut kepala desa Pasiran, kelompok masyarakat di desa ini itu sudah bercampur. Tidak ada lagi yang perkumpulan berdasarkan etnik saja ataupun agama saja, tetapi sudah menjadi satu semuanya. Kemudian permasalahan desa. Nah, permasalahan yang utama yaitu permasalahan ekonomi. Jadi kepala desa di sini tuh juga selalu memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian ada juga permasalahan pada anak remaja, yaitu salah pergaulan, kurangnya kegiatan di tengah-tengah mereka yang membuat mereka hanya bermain gadget saja. Kemudian banyak nongkrongnya daripada bekerjanya. Nah, dari tidak adanya kegiatan itu mungkin saja masyarakat remaja itu kan banyak yang merokok gitu. Jadi ketika tidak punya uang, tidak bekerja dan tidak bisa membeli rokok, maka akan menimbulkan kriminalitas, misalnya mencuri, mengambil uang orang tua tanpa izin begitu. Selanjutnya pekerjaan masyarakat. Nah, di Desa Pasiran ini masyarakatnya itu sudah tidak terlalu primitif ya. Jadi pekerjaan di sini tuh juga sudah mencampur gitu. Ada yang mengurus lahannya sendiri, ada juga yang sebagai pedagang, kemudian berkebun, lalu membuka usaha kedai kecil-kecilan, industri rumah tangga, lalu ada yang menjual sayur keliling dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang sudah menjadi PNS. Yang terakhir yaitu potensi desa. Di Desa Pasiran ini tidak ada potensi besar yang bisa dijadikan suatu hal yang bisa menarik orang di desa lain untuk masuk ke Desa Pasiran ini begitu. Dan juga tidak ada potensi yang menarik banyak lapangan pekerjaan karena di desa ini cuma hanya ada peternakan seperti peternakan ayam bipolar, kemudian peternakan bebek, angsa, lalu kambing, lembu, kemudian industri rumah tangga seperti membuat tempe, kemudian tahu, kerupuk nasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kearifan lokal yang ada di desa ini yaitu gotong royong yang dilakukan setiap sekitar pada 2 bulan sekali di setiap hari Minggu. Kemudian ada PKK yaitu pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang dimana ke dalamnya itu ada kegiatan membuat berbagai macam keterampilan yang dilakukan oleh para ibu-ibu seperti membuat kue, membuat bunga dari plastik, dari sabun,
dan lain sebagainya. Kemudian ada acara sunatan dan pesta pernikahan. Dan di sini tuh diacarakannya sesuai dengan adat dan istiadat, juga berdasarkan etnik dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu mobilitas sosial dan modernisasi di Desa Pasiran. Mobilitas sosialnya yaitu sudah banyaknya penduduk Desa Pasiran ini, baik laki-laki maupun perempuan, itu sudah memiliki pendidikan di atas rata-rata, seperti sudah sarjana, kemudian sudah bisa mengurus yayasannya sendiri, sudah memiliki pola pikir yang tinggi gitu, ingin mengubah harkat dan martabat dari keluarganya. Kemudian sudah ada penduduk dari desa ini yang pindah ke desa luar. Dan di desa ini juga yang dulunya tidak ada sekolah, kemudian sekarang sudah ada salah satu penduduk di desa ini yang membuka yayasan Al-Hafiz. Lalu modernisasi di desa. Nah, di modernisasi ini masyarakat di sini itu sudah banyak yang menggunakan barang-barang mewah seperti handphone, laptop, kereta, mobil, serta perlengkapan rumah tangga yang sudah serba canggih seiring dengan perkembangan zaman. Lalu banyak juga yang sudah menggunakan wifi, walaupun terkadang sebenarnya sedikit lelet dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakannya, tetapi itu sudah menjadi alternatif untuk mempermudah segala urusan melalui media sosial. Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Yang pertama, asal-usul desa atau bagian sejarah desa. Dulu desa ini bernama Karangan Belang karena masyarakat katanya masih bertempat tinggal di hutan-hutan atau tidak di pemukiman seperti sekarang ini. Dan dulu desa ini dikelilingi atau dikandangi karena hewan peliharaan tidak diperbolehkan merusak ladang warga masyarakat. Lalu setelah beberapa tahun, maka nama desa ini berganti menjadi Desa Tanjung Beringin. Hal ini dikarenakan adanya pohon beringin yang sangat besar tepat di jalan memasuki desa itu, sehingga nama desa ini diganti dengan Tanjung Beringin hingga sampai sekarang. Yang kedua, ada data penduduk. Data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi. Adapun data penduduk dari desa ini adalah jumlah laki-laki 689 orang dan jumlah perempuan 728 orang. Jumlah total 1417 orang dan jumlah kepala keluarga ada 432. Lalu yang ketiga yaitu potensi di desa ini. Yang pertama ada durian. Desa Tanjung Beringin merupakan salah satu desa di Kecamatan Tigalingga dengan penghasil durian terbanyak. Dan durian dari kecamatan ini terkenal sangat enak. Lalu potensi yang kedua adalah tanah di Desa Tanjung Beringin. Di desa ini tanah sangat subur sehingga apa saja yang ditanam tumbuh dengan subur. Hal ini dapat dibuktikan dengan tanaman yang beragam seperti jagung, padi, kacang, pinang, kemiri, cabai, coklat, durian, kopi, kelapa, dan lain sebagainya. Dan di desa ini panen jagung bisa sampai 3 kali dalam setahun dan hasil jagungnya pun tidak sedikit. Yang keempat adalah budaya ekonomi. Budaya ekonomi di Desa Tanjung Beringin ini kebanyakan adalah ekonomi moral, di mana masyarakat sangat peduli dengan kepentingan sosial. Begitu juga dengan petani atau masyarakat hidup menggantungkan hidupnya pada keluarganya atau kelompok kecil sehingga ketika ada masalah, maka mereka akan saling ketergantungan satu sama lain. Yang kelima ada kelompok-kelompok masyarakat. Yang pertama ada kelompok arisan. Di desa ini sangat banyak kelompok arisan marga-marga seperti Naimarata, Sirajaoloan, Parna, dan Silahi Sabungan. Lalu ada kelompok masyarakat Naposo. Di desa ini terdapat kumpulan muda-mudi atau disebut Naposo, di mana dalam kelompok Naposo ini ada kunjungan gereja ke setiap gereja-gereja yang ada di desa ini dan biasanya para anggota Naposo membawakan kor. Yang keenam, ada permasalahan-permasalahan di desa ini. Di Desa Tanjung Beringin, pengangguran cukup banyak. Pengangguran terjadi karena kekurangan informasi dan juga dikarenakan putus sekolah, di mana
pada tingkat SMA sangat banyak yang tidak sekolah lagi. Yang ketujuh, ada kearifan lokal desa. Di desa ini terdapat kearifan lokal Marsirupa atau Marsiadapari. Marsirupa merupakan suatu pekerjaan yang dikerjakan secara gotong royong. Biasanya orang-orang di desa ini terlebih dahulu membuat kesepakatan untuk kapan dilakukan Marsirupa tersebut. Lalu yang kedelapan adalah mobilitas dan modernisasi. Jadi mobilitas yang dapat kita lihat di Desa Tanjung Beringin ini adalah seperti contoh yang dulunya adalah seorang yang bekerja di ladang orang, sekarang sudah bisa membeli ladangnya sendiri. Dan juga orang yang dulu adalah seseorang yang menjual gorengan dan mie dengan menggunakan etalasi kayu, sekarang sudah menggunakan etalasi kaca. Dan modernisasi yang dapat dilihat dari desa ini adalah yaitu yang dulunya orang berjualan minyak bensin dengan menggunakan aqua botol, sekarang sudah didirikan Pertamini sehingga memudahkan penjual mengelola usaha penjualan minyak tersebut. Data Desa Banjar 12, Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Tanah Putih. Asal-usul desa. Menurut informan yang saya wawancarai yaitu Bapak A.M. Rizal S.E. berusia 38 tahun. Dulu desa ini adalah pohon-pohon karet dan pohon sawit atau hutan-hutan, tidak berpenduduk seperti sekarang ini. Awalnya desa ini bernama Desa Teluk. Setelah beberapa tahun, sekitar tahun 1980, nama desa ini diganti menjadi Desa Banjar 12 sampai sekarang ini. Kenapa disebut Desa Banjar? Karena masyarakat desa ini kebanyakan penduduknya beretnik Melayu. Mereka lah yang membuat nama desa tersebut. Jumlah penduduk di desa ini, laki-laki 442 orang, perempuan 385 orang, total 827 orang. Jumlah kepala keluarga, 394 kepala keluarga. Penduduk asli 85%, pendatang 15%. Agama yang ada di desa ini yaitu Kristen Protestan 10%, Katolik 5%, Islam 80%. Etnik yang ada di desa ini yaitu Melayu 80%, Batak Toba 10%, Jawa 10%. Jadi etnis di desa ini adalah Melayu, Batak, dan Jawa. Keberagaman etnis yang ada di desa ini membuat masyarakat memiliki toleransi yang sangat tinggi, di mana ketika ada pesta atau pesta adat Melayu, semua penduduk yang ada di desa itu turut datang. Adapun daftar angkatan kerja di desa ini yaitu petani 90%, wirausaha 5%, peternak 5%. Rata-rata orang yang bekerja di desa ini yaitu petani, pedagang, dan peternak. Pertanian yang sangat menonjol di desa ini yaitu pertanian sawit dan karet. Potensi yang ada di desa ini yaitu tanah Desa Banjar 12 tidak begitu subur, akan tetapi tumbuhan sawit dan karet bisa hidup tumbuh subur di daerah ini. Bahkan sawit bila ditanam buahnya sangat banyak, begitu pula tumbuhan karet. Budaya ekonomi yang ada di desa ini tidak menggunakan budaya ekonomi sesama masyarakat desa, tetapi masih ada beberapa keluarga yang menggunakan budaya ekonomi yaitu menukar hasil pertaniannya. Kelompok masyarakat yang ada di desa ini yaitu kegiatan kelompok masyarakat yang ada di desa itu seperti arisan, Karang Taruna, marga-marga, wirid, atau gotong royong. Permasalahan yang ada di desa ini yaitu desa ini permasalahan yang utama yakni pengangguran. Sering juga terjadi permasalahan lahan tanah. Permasalahan lahan tanah sering terjadi di desa ini, apalagi mengenai lahan tanah yang sudah ditumbuhi pohon sawit. Dan permasalahan tanah juga terjadi antara lahan tanah punya PT Caltex dengan masyarakat. Kearifan lokal di desa ini tidak banyak, tetapi di mana desa ini ada suatu kearifan lokal yang menganyam rotan untuk membuat keranjang dan menganyam tikar. Mobilitas dan modernisasi desa ini yaitu dapat kita lihat Desa Banjar 12 ini di mana ada masyarakat yang dulunya bekerja di ladang atau di lahan sawit orang lain, sekarang sudah bisa membeli ladangnya atau lahan dan menanami sawit sendiri. Modernisasi yang dapat kita lihat dari Desa Banjar 12 ini adalah yaitu di mana para pelajar yang sudah lulus SMA sudah banyak yang lanjut kuliah atau masuk ke perguruan tinggi. Dan yang dulunya memanen sawit hanya menggunakan angkong, sekarang sudah memakai becak barang dan sudah ada truk yang menjemputnya. Desa Bandar Merah, Kecamatan Munti, Kabupaten Karo. Yang pertama itu asal-usul Desa Bandar Merah.
di mana menurut informan yang saya wawancarai, Elsa Riani Ginting berusia 35 tahun. Dulunya desa ini adalah barang-barang Sukarame atau hutan-hutan. Awalnya desa ini bernama Gerat Busuk, karena di desa ini dulunya banyaknya tumbuh pohon gerat busuk, maka dinamakan desa Gerat Busuk. Setelah beberapa tahun setelah kemerdekaan, nama desa ini diganti menjadi desa Bandar Meriah sampai sekarang ini. Awal mulanya desa Bandar Meriah berpenduduk yaitu dulu katanya ada satu keluarga dari desa Sukarame yang pindah ke desa Bandar Meriah dan mulai menetap di desa Bandar Meriah. Pendiri desa Bandar Meriah adalah Bermarga Ginting. Yang kedua itu data penduduk desa. Jumlah laki-laki 338 orang, jumlah perempuan 462 orang, jumlah total 800 jiwa. Jumlah kepala keluarga 330 kepala keluarga, penduduk asli 90%, pendatang 10%. Daftar agama, Kristen Protestan 60%, Katolik 20%, Islam 20%, dan di desa ini terdapat 3 gereja yaitu Gereja GPKP, GPDI, Katolik, dan 1 masjid. Daftar etnik, Batak Karo 90%, suku Nias 5%, Jawa 5%. Suku yang lebih mendominasi di desa ini yaitu suku Karo. Keberagaman etnis yang ada di desa ini membuat masyarakat memiliki toleransi yang sangat tinggi, di mana ketika ada pesta seperti pesta adat Karo, mereka akan datang dan bekerja sama dan tolong-menolong dalam pesta tersebut. Daftar angkatan kerja, petani 70%, wirausaha 10%, peternak 10%. Mata pencarian rata-rata di desa itu yang petani. Adapun hak masyarakat desa itu memperoleh pelayanan yang sama dan kewajibannya wajib membayar pajak penduduk dan wajib melaporkan permasalahan kepada perangkat desa. Kewajiban pendatang mengikuti peraturan yang ada di desa. Yang ketiga itu potensi desa. Itu di mana tanah di desa ini sangat subur, sehingga apa saja yang ditanam pasti tumbuh dengan subur. Hal ini dapat dilihat dari tanaman yang ditanam petani, yaitu seperti jeruk, kopi, jagung, cabai, dan lain-lain. Bagi ekonomi masyarakat desa Bandar Meriah, hal yang paling berpengaruh adalah tanaman jagung, karena panen jagung bisa sampai 2 kali dalam setahun, di mana hasil dari jagung bisa sampai 3-10 ton, maka hal ini sangat berpengaruh bagi ekonomi masyarakat. Dan kedua itu air, di mana di desa ini airnya sangat sudah berkecukupan. Air ini berasal dari mata air di desa tersebut. Selanjutnya yang keempat itu adanya budaya ekonomi, di mana di desa Bandar Meriah berekonomi moral, di mana masyarakat sangat peduli terhadap kepentingan sosial. Seperti yang dilihat masyarakat di desa Bandar Meriah, ketika ada masalah, mereka saling tolong-menolong. Contohnya itu seperti hasil panen, cabai, atau sayur-sayuran dari ladang, maka biasa jika mereka yang bertetanggaan akan memberikannya dengan cuma-cuma atau secara gratis. Yang kelima yaitu adanya kelompok masyarakat, di mana di desa ini adanya kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, di mana yaitu seperti kelompok muda-mudi di mana para anggota akan melaksanakan gotong royong dengan semua masyarakat. Dan setiap ada pesta tahunan yang biasanya akan dirayakan, setiap tahun muda-muda di desa ini akan bekerja sama dalam melakukan kegiatan goro-goro aron. Mereka juga mencari dana untuk berpartisipasi dalam acara ini, seperti mengutip setiap kepala rumah tangga agar dana cukup untuk melaksanakan kegiatan goro-goro aron. Keenam yaitu permasalahan-permasalahan di desa. Yang pertama itu pengangguran, di mana di desa ini sangat banyak pengangguran. Hal ini karena kurangnya informasi pada masyarakat, dan juga masyarakat di desa ini suka bermalas-malasan untuk mencari informasi, sehingga banyak informasi yang penting yang masyarakat tidak mengetahuinya. Ya, kedua itu di mana petani dari hasil panen dalam harga jual murah, tetapi dalam harga pupuk dan obat-obatan mahal, sehingga hal ini sangat berpengaruh bagi perekonomian di desa Bandar Meriah. Dan hal ini tentu menjadi masalah sosial bagi masyarakat. Yang ketujuh yaitu adanya kearifan lokal desa Bandar Meriah, yang dimana terdapat kearifan lokal Tangibel,
yaitu di mana yang sampai saat ini orang tertua atau orang yang sudah berumur dapat menentukan hari yang baik dengan melihat kalender suku Karo berbahasa Karo, misalnya dalam melaksanakan acara pernikahan atau pesta adat dalam suku Karo. Selanjutnya yang ke-8 yaitu mobilitas dan modernisasi. Yang pertama itu mobilitas yang dapat kita lihat dari Desa Banda Meriah, di mana yang dulunya bekerja di ladang orang, sekarang sudah bisa membeli ladangnya sendiri. Seperti yang berkedai kopi, jika dulunya tidak ada wifi, sekarang sudah memakai wifi. Yang kedua, modernisasi. Yang dapat kita lihat dari Desa Banda Meriah ini adalah, yaitu di mana para pelajar yang sudah lulus SMA, sudah banyak yang lanjut kuliah atau masuk ke perguruan tinggi. Yang kedua itu di mana yang dulunya berjual minyak bensin dengan menggunakan aqua botol, sekarang sudah memakai Pertamini sehingga memudahkan penjual mengelola usaha tersebut. Di sini kami juga menampilkan mengenai foto-foto dokumentasi kami bersama dengan para informan kami. Demikianlah hasil video presentasi kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian dan juga penjelasannya, kami ucapkan banyak-banyak mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.